Apa kabar AI? Selamat datang lagi di channel Dokter Klinik. Kita mulai lagi podcast hari ini. Pembukaan yang keren. Jadi kita mulai ngobrol soal tema apa hari ini, Dr. Vini? Siap nih jadi narasumber. Hari ini aku pengen tahu lebih banyak tentang seputar bisnis kripto. Nah, harusnya kamu bisa bantu saya untuk itu ya. Bisnis kripto itu topiknya luas, mulai dari trading, mining, sampai blockchain teknologi. Kamu mau fokus bahas sisi mana dulu? Misalnya cara memulai, tren baru, atau risikonya. Oke, kita langsung mulai pertanyaan pertama. Apa itu kripto? Kenapa bisa sepopuler ini dan bagaimana cara kerjanya? Buatnya unik adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank, melainkan menggunakan teknologi blockchain. Semacam buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara transparan dan aman. Popularitasnya meledak karena beberapa alasan. Habisnya, it silver fertilizer selain kemungkinan sosial dan conversion. Kedua, potensi keuangannya tinggi dan informatik memiliki berinvestasi di awal. Ketiga, teknologi blockchain menawarkan berbagai inovasi seperti kontrak pintar, smart contracts, dan NFT. Dan yang terakhir, banyak orang melihat kripto sebagai alternatif atau pelindung nilai terhadap inflasi. Bagaimana, Wirens? Mau kita explore lebih dalam salah satu bagian ini? Oke, lalu kenapa kripto bisa begitu populer? Kripto populer karena memberikan kebebasan finansial tanpa bergantung pada bank atau receiver. Selain itu, peluang keuntungannya besar, teknologi blockchain yang inovatif, dan banyaknya adopsi oleh perusahaan besar serta tren digitalisasi juga ikut mendorong popularitasnya. Apa saja jenis kripto paling populer saat ini dan apa perbedaan utamanya? Jenis kripto paling populer Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, dan Ripple. Oke, nanti aku pengen kamu ngajarin saya bagaimana cara bermain kripto ini step by step dari nol sampai benar-benar jago ya. Tapi sebelumnya masih ada pertanyaan lain. Apa saja resiko dan manfaat berinvestasi di kripto ini? Soal risiko dan manfaat dulu ya. Manfaatnya satu, potensi keuntungan besar, terutama saat harga naik drastis. Teknologi blockchain yang aman, transparan, dan sulit diretas. 4. Beberapa jenis kripto bisa digunakan untuk proyek atau aplikasi yang bermanfaat, seperti NFT atau dApps. Risiko ingis, Forex bisa naik habis minggu atau turun drastis dalam waktu singkat. Oke, mengenai resiko, dengan resiko yang begitu besar, masihkah di 2025 ini kripto masih menjadi idaman atau pilihan untuk berbisnis? Meski ada risiko besar, kripto masih menjadi pilihan menarik untuk berbisnis di 2025. Meskipun volatilitasnya besar, banyak investor yang berhasil mendapatkan keuntungan signifikan dalam waktu singkat. Inovasi teknologi, blockchain dan kontrak pintar memberi banyak peluang baru. Lalu bagaimana cara pemula untuk memulai bisnis investasi di kripto ini? Secara sederhana atau singkat saja? Untuk pemula, baiklah harus konsiderasi mulai investasi di kripto. Say the versus Berkshire, daftar di exchange kripto terpercaya seperti Binance, Coinbase, atau Indodax. Pemirsa kini ikuti proses verifikasi untuk mengamankan akun dan transaksi. Setor dana, transfer uang ke akun exchange menggunakan bank lokal atau metode lain yang tersedia. Pilih kripto, mulai dengan membeli kripto yang lebih stabil seperti Bitcoin atau Ethereum. Upstehen ke Vietnamese, simpan kripto di top legal, sopan gernomen Friday skate. Monitor dan belajar. Pantau pasar, terus belajar tentang tren, dan buat keputusan investasi berdasarkan riset. Penting untuk dimulai dengan jumlah kecil dulu, dan selalu ingat hanya berinvestasi uang yang siap untuk berisiko. Oke, dimulai dari uang yang memang tidak beresiko atau uang yang siap digunakan untuk segala macam resiko. Nah, lalu untuk memulai ini, berapa nilai terkecil yang bisa kita gunakan? Nilai terkecil yang bisa tergantung pada platform yang dipilih. Beberapa platform memungkinkan kamu untuk membeli kripto dalam jumlah kecil, bahkan mulai dari sekitar Rp10.000 atau setara dengan 0,01 Bitcoin misalnya. Banyak platform yang memungkinkan game di stagger yang leading untuk kecil. Jadi meskipun modal awal kecil, pastikan kamu memahami risikonya dan dimulai dengan jumlah yang nyaman untuk kamu. Fika. Apa yang perlu diperhatikan sebelum membeli kripto tertentu? Sebelum membeli kripto tertentu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pastikan kripto yang ingin kamu beli memiliki tujuan jelas, seperti aplikasi blockchain yang dapat memberikan nilai lebih
atau menyelesaikan masalah nyata. Meanwhile, sentingen, henus tim except pengulangan teknis. Tim yang solid dan selalu berpengalaman lebih mungkin untuk menjaga keberlanjutan proyek. 3. Likuiditas. Pastiin kripto tersebut memiliki volume transaksi yang tinggi di exchange besar, sehingga mudah untuk membeli dan menjual kapan saja. Pahami seberapa besar risikonya, terutama jika harga bisa bergerak drastis dalam waktu singkat. Seberapa besar atau seberapa banyak situs-situs atau aplikasi serupa yang memang tujuannya untuk menipu? Memang ada cukup banyak situs atau aplikasi kripto yang bertujuan memiliki hal ini karena kripto masih relatif baru dan kurangnya regulasi membuatnya rentan terhadap penipuan. Terus kalau memang banyak, bagaimana cara mendasar untuk membedakan situs asli dan situs penipuan? Situs atau platform yang terpercaya biasanya memiliki banyak testimoni dari pengguna yang sudah berpengalaman. Misalnya KURS. Pastikan sesuatu friends dikenalkan dengan Slack dan cek OS 20 registered for Ghost Files. Situs sering kali memiliki domain yang aneh atau mirip dengan yang asli, tapi sedikit berbeda. Tiffway seperti DL Finance. Jika sebuah floor memiliki keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, ini bisa jadi tanda penipuan. Pastinya itu tidak akan mudah dan akan menjadi sesuatu yang sulit bagi pemula ya untuk dapat membedakan mana situs asli atau mana situs yang bodong ya. Next, bagaimana pendapat Anda melihat masa depan kripto sebagai instrumen investasi? Itulah mengapa penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan riset mendalam sebelum berinvestasi. Mengenai masa depan kripto sebagai instrumen investasi, saya melihatnya memiliki potensi yang besar, meskipun ada beberapa tantangan. Di satu sisi, adopsi kripto semakin berkembang oleh perusahaan besar, institusi keuangan, hingga pemerintah di beberapa negara. Ini memberi legitimasi dan kepercayaan lebih pada kripto sebagai aset investasi yang sah. Namun tantangan yang harus dihadapi kripto adalah volatilitas yang sangat tinggi dan ketidakpastian registrasi. Berbicara regulasi, bagaimana regulasi kripto di Indonesia dan di dunia? Tergantung pada negara masing-masing. Di Indonesia, kripto sudah diakui sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di pasar berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan mengatur transaksi kripto di Indonesia, namun belum menjadikannya mata uang sah. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan beberapa aturan terkait pajak kripto. Investor yang menghasilkan keuntungan dari perdagangan kripto akan dikenakan pajak, dan platform kripto harus terdaftar serta mematuhi peraturan yang ada. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia juga cukup hati-hati dengan potensi risiko kripto, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan masih ada perdebatan mengenai apakah kripto seharusnya diterima sebagai alat pembayaran. Selain beresiko, terlihat juga itu penuh tantangan pastinya ya. Nah, lalu tantangan apa saja mengenai hukum yang sering dihadapi oleh pengguna kripto? Pengguna kripto sering menghadapi beberapa tantangan hukum, antara lain ketidakjelasan status hukum kripto. Di berbagai negara, status kripto sebagai aset atau mata uang belum diatur jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pengguna mengenai apakah transaksi kripto sah atau ilegal, terutama di negara yang belum memiliki regulasi yang jelas. Peraturan Ferindenet, karena kripto sering dianggap sebagai aset atau investasi, peraturan banknya bisa sangat kompleks. Pengguna harus melaporkan keuntungan atau kerugian dari transaksi kripto. Tapi karena sifatnya yang terdesentralisasi, pelaporan dan pelaksanaan pajak bisa menjadi tantangan besar, terutama di negara yang belum memiliki panduan pajak khusus. Sejak pointing scam, banyaknya platform kripto yang tidak jelas atau bahkan penipuan bisa menjerat pengguna yang kurang hati-hati. Dalam beberapa kasus, pengguna bisa kehilangan seluruh investasi mereka tanpa perlindungan hukum yang memadai, karena tidak semua negara menyediakan perlindungan untuk investor kripto. Saya pengen kamu buat ngajarin saya bagaimana cara melakukan kripto langsung saat ini juga. Tapi sebelumnya saya punya satu pertanyaan penting. Jawab singkat saja. Apakah kripto bisa menjadi pengganti mata uang konvensional di masa depan? Kripto memiliki potensi untuk menjadi pengganti mata uang konvensional di masa depan. Namun tantangannya besar. Beberapa negara telah mulai menggunakan blockchain untuk sistem pembayaran, tetapi masalah volatilitas, regulasi, dan adopsi global masih menjadi hambatan.
Oke, Ai, pastinya untuk belajar kripto kita membutuhkan gadget. Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada gadget dan langkah pertama apa yang harus saya lakukan untuk memulai atau belajar kripto? Langkah pertama untuk memulai belajar kripto adalah pikir platform yang tepat memilih untuk menjumbeli, menjuganya just again decades. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. 1. Pilih platform exchange. Daftar di platform exchange yang terpercaya seperti Binance, Coinbase, atau Indodex. Pastikan memilih platform yang tersedia di negara kamu dan memiliki reputasi baik. This venues ikuti Hanya langkah sederhana kecil pertama apa yang harus saya lakukan? Mengunjungi apa atau seperti apa? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih mendaftar di platform exchange kripto yang terpercaya. Untuk menemukan platform exchange kripto, kamu bisa mengikuti langkah-langkah ini. 1. Buka browser di gadgetmu. Bisa menggunakan browser seperti Google Chrome atau Safari. 2. Ensure ketika nama platform kripto yang terpercaya, misalnya Binance, Coinbase, atau Indodex, lalu tekan cari. Pilih situs resmi. Pastikan kamu mengklik situs resmi yang memiliki domain yang jelas dan profesional. Dan bias ay mga situs resmi ang penjual mata hasil pencarian untuk aplikasi. Jika kamu ingin menggunakan aplikasi, cari aplikasi tersebut di Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone. Kemudian unduh dan pasang. In these days ago, biasanya mendaftar di platform social untuk menjadi dates. Oke, aku sudah menemukan salah satu situs yang kamu rekomendasikan tadi. Terus di sini ada pilihan menu daftar. Apa yang harus saya lakukan? Setelah kamu mengisi data dan klik daftar, biasanya platform akan mengirimkan email verifikasi. Cek kotak masuk email kamu dan klik link yang diberikan untuk mengonfirmasi akunmu. Beberapa platform akan meminta kamu untuk melengkapi data diri untuk verifikasi identitas. Know your custom YC. Kaitin bersama KTP at dokumen lain. Oke, saya sudah berhasil melakukan itu semua. Kemudian langkah berikutnya, apa yang harus saya lakukan? Platform biasanya menyediakan beberapa metode untuk store dana, seperti transfer bank, menggunakan rekening bank untuk mentransfer uang. Berhasil dengan bid jika platform mendukungnya. Pembayaran lewat e-wallet seperti OVO atau Dana di beberapa platform lokal. Jadi, setelah membeli, terus tahap berikutnya apa yang harus saya lakukan? Atau saran seperti apa yang bisa kamu berikan? Setelah kamu membeli kripto, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan dan memaksimalkan pengalaman investasimu. 1. Pindahkan kripto ke dompet pribadi. Jika kamu berencana untuk menyimpan kripto dalam jangka panjang, sebaiknya pindahkan kripto yang kamu beli ke dompet digital pribadi, wallet yang aman, bukan hanya menyimpannya di exchange. Ada banyak jenis dompet seperti dompet perangkat keras, hardware wallet, atau dompet perangkat lunak, software wallet. Ini lebih aman dibandingkan meninggalkan kripto di exchange yang rentan terhadap peretasan. Oke, mungkin itu adalah tips dasar untuk melakukan atau memulai bisnis kripto. Nah, setelah ini bagaimana pendapatmu kripto di masa depan? Di masa depan, kripto berpotensi memainkan peran yang sangat penting. Secara umum, ada beberapa kemungkinan perkembangan yang bisa terjadi. Adopsi yang lebih luas kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, mungkin. Beberapa perusahaan besar sudah mulai menerima pembayaran dengan kripto, dan beberapa negara bahkan mengadopsi kripto sebagai mata uang legal, seperti yang terjadi di El Salvador dengan Bitcoin. As Breyer said, seiring dengan semakin banyaknya pengguna dan investasi di kripto, negara-negara akan semakin fokus pada pembuatan regulasi yang lebih jelas untuk mengatur kripto. Ini bisa membawa stabilitas lebih. Lalu saya pengen kamu berikan sedikit wejangan singkat saja untuk saya ke depannya. Silakan. Bagus sekali sudah mulai perjalanan di dunia kripto. Kedepannya yang sarankan untuk tetap belajar terus karena dunia kripto sangat dinamis. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, selalu lakukan riset sebelum berinvestasi lebih banyak, dan pastikan hanya menggunakan uang siap berisiko. Jaga juga keamanan akun dan dana kamu, terutama dengan menggunakan autentikasi 2 faktor, 2FA, dan menyimpan kripto di dompet pribadi.
Selain itu, diversifikasi investasi again hingga bisa berhentikan. Buskan kripto dan investasi jangka gaing yang mungkin ofsalkinan barrier. Oke, terima kasih banyak sudah membantu saya dan menemani saya di podcast kali ini. Sekaligus kamu sudah mengajari saya bagaimana cara berbisnis kripto atau bermain kripto. Terima kasih banyak ya, sekali lagi terima kasih sudah mampir ke Dokter Klinik. Saya Dani Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.